Selamat malam, Bapak, Ibu, Suster, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya di malam ini di novena kita yang ke-9. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu malam hari ini. Kami mau berikan hati kami yang terbaik, Tuhan. Kami hanya mau fokus kepadamu malam hari ini. Membiarkan Roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam diri setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu mengalami kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri, Allah Roh Kudus yang bekerja dari awal sampai akhir acara ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripadamu, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalangi pekerjaan-Mu, saat ini kami mau satukan hati, kami mau tolak di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik. Kami mau memuji Engkau, Bapa kami yang paling baik. Engkau mengenal hati kami masing-masing. Engkau mengenal kami, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengenal diri kami bahkan lebih dari diri kami, mengenal diri kami sendiri. Engkau mengenal hati kami, Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu, memuji kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu. Mari kita siapkan hati, kita naikkan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar Bapa, tidak ada pribadi yang lain yang lebih mengenal kami, yang lebih mencintai kami, menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah melihat rupa kami, tidak pernah melihat status kami, bahkan Engkau tidak melihat dosa-dosa kami, Tuhan. Ketika kami mau datang kepadamu, Engkau Allah yang melihat hati kami. Hati yang remuk redam tidak Engkau tinggalkan, Tuhan. Hati yang rindu Engkau puaskan. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar. Kami rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Mu, karena hanya dekat padamu Bapa, jiwa kami tentram.
Mari kita nyatakan sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin Tuhan. Inilah yang kami mau Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjaga hati kami. Engkau tahu betapa kami lemah Tuhan. Betapa kami sering jatuh dan jatuh. Tetapi dengan kekuatan Roh-Mu, Engkau yang memampukan kami untuk menjaga hati kami. Karena Engkau sendiri yang berkata Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami tidak mampu menjaganya sendiri Tuhan. Malam hari ini kami butuh Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kuat Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah kami kuat. Hanya di dalam Engkaulah kami mampu hidup kudus. Hanya bersama-Mulah kami mampu menjaga hati kami, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan iman kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi mengatakan bahwa sungguh-sungguh kekuatan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kekuatan di hidupku
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, malam ini kami mau serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau serahkan di hadapan-Mu, Allah kami yang maha kuasa. Engkau Allah yang sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, tidak ada yang terlalu besar bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami, melepaskan setiap kami yang terikat, melepaskan setiap kami yang sakit, melepaskan setiap kami dari segala pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang kuat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika Engkau kembali ke surga, Engkau memberikan Roh-Mu yang kuat, yang menyertai kami sampai akhir zaman. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu, tapi Engkau memberikan Roh-Mu sendiri, yang sungguh-sungguh menyertai kami sampai akhir zaman. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan dengan penuh iman, Engkau Allah yang ajaib. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau yang percaya, angkat tangan-Mu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Amin. Tak akan goyah selama-lamanya Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Roh-Mu yang penuh dengan kuasa, tak akan goyah selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, hanya dengan kekudusan kami boleh memiliki Roh yang kudus berjalan bersama dengan kami. Kami mau selalu menguduskan hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami yang kudus untuk tempat tinggal-Mu di sini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia di ruang yang maha kudus, di hati kita masing-masing. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kaki dulu ya. Nanti apa-apa di rumah sama-sama ya. Tapi kamu deket kali Pak.
Engkau telah menyatakannya. Kan Bapa, terima kasih. Rata palahalahaya haralas Emata hara halata hapaka halahaya Telah membuka semuanya Bapa, telah haya halahana haya haraya manahata serala Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu mendengar isi hati-Mu, Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa firman-Mu malam hari ini. Urapi anak-Mu Dian, Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Biarlah roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam dirinya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi pekerjaan-Mu, saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Dian. Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu, dan Suster yang terkasih. Malam hari ini adalah Novena Pentakosta hari ke-9 yang bertemakan Roh Kudus, Roh Kebenaran. Permenungan kita malam hari ini diambil dari bacaan Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Beri kami hati untuk menerima kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu sendiri, agar hidup kami dibaharui oleh kuasa Roh-Mu. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa mengenali Yesus dan firman-Nya dengan utuh dan sempurna kalau tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Karena begitu banyak hal dalam hidup ini yang sulit kita pahami kalau kita hanya mengandalkan kepintaran diri sendiri. Maka Yesus berkata di dalam ayat 12 tadi, bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu belum dapat menanggungnya. Yesus tahu
keterbatasan kita, bahwa kita belum bisa menanggung semua perkataannya sekaligus. Otak kita tidak sanggup untuk menampungnya. Iman kita juga perlu bertumbuh setahap demi setahap untuk bisa memahami setiap perkataannya. Maka dari itu, Yesus mengutus Roh-Nya yang akan membantu kita semua untuk memimpin kita masuk mengenali firman-firman-Nya. Di dalam Mazmur 139 ayat 6 dan 17 berkata, "Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Begitu luasnya pengetahuan tentang kebenaran Allah. Banyak rahasia yang belum tersingkapkan sepenuhnya. Manusia tidak akan sanggup memahaminya tanpa pertolongan Roh Kudus." Sama seperti pada para murid di masa itu. Seringkali mereka tidak paham perkataan Yesus. Terlebih ketika Yesus menyatakannya dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Seringkali para murid meminta Yesus untuk menjelaskan kembali. Itulah sebabnya mereka perlu ditolong oleh Roh Kudus untuk dapat masuk mengenali kebenarannya. Kita juga begitu. Seringkali firman Tuhan tidak kita pahami. Kita butuh waktu untuk mengerti seluruhnya. Kita butuh kedewasaan, kita butuh iman, kita butuh Roh Kudus yang memimpin, menerangi pikiran kita. Dan tuntunan itu akan disampaikannya secara bertahap. Sama seperti seorang bayi yang mendapatkan makanan secara bertahap sesuai usianya. Begitu juga kebenaran Tuhan yang bisa kita tangkap sesuai dengan kehidupan rohani kita. Dalam bacaan ini, kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik membuat para murid menjadi tenang. Sedangkan ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka, para murid menjadi gelisah. Jadi seolah-olah para murid itu masih tergantung pada hal-hal yang di luar dirinya. Seperti perasaan aman kalau ada seseorang berada di dekatnya. Seperti anak kecil yang takut atau gelisah ketika mama atau papanya tidak ada di sampingnya. Tetapi orang yang dewasa dari dalam dirinya sendiri itu ada keberanian. Di sini Tuhan Yesus mengharapkan para muridnya nantinya mampu untuk dari dalam dirinya sendiri bisa melangkah dengan baik. Tidak tergantung dari kondisi yang ada di luar dia. Tidak lagi seperti anak kecil yang hanya mendengarkan lalu melakukan kalau hanya disuruh, seperti Beo. Tapi Yesus menginginkan para muridnya untuk menjadi dewasa, yang mampu dan mengerti tanpa harus diperintahkan, yang peka, yang panca inderanya terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 5 ayat 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa maksudnya Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Mari kita simak. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita untuk percaya dan mengimani firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi, Roh Kudus menolong kita untuk percaya, untuk mengimani firman-Nya, seperti juga yang tertulis di dalam kitab Roma 1 ayat 17. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Contohnya Petrus yang dulu menyangkal Yesus
Setelah menerima roh kebenaran, dia jadi berani bersaksi tentang Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan karena kita dituntun oleh roh kebenaran, bukan karena karya manusia. Seperti ada yang tertulis di dalam Injil 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Firman Tuhan juga adalah sumber air hidup yang memampukan manusia untuk bertahan hidup, baik dalam roh maupun dalam daging. Firman menyediakan apa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Firman itu kaya akan kebenaran, kaya akan pengajaran, nasihat, dorongan, dan penghiburan yang bisa dipakai manusia untuk membebaskan dirinya dari kerusakan dan terhindar dari jerat iblis. Firman itu juga ibarat rambu yang membimbing dan mencerahkan manusia untuk bisa memahami segala hal yang baik dan benar menurut standar Bapa. Dan juga sebagai petunjuk yang memimpin manusia pada keselamatan. Maka menjadi penting buat kita semua untuk mencari tahu tentang kebenaran sejati itu melalui firman Tuhan. Penting buat kita untuk menyukai firman Tuhan, tapi bukan hanya suka mendengar firman-Nya, bukan hanya suka mendengar khotbah, tapi suka untuk membacanya, suka untuk meresapkan firman-Nya, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh berbagai keadaan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai perasaan, dan akhirnya kita akan mengalami janji Tuhan. Berada pada tahap manapun diri kita, dalam pengalaman yang banyak, dalam berbagai kepintaran kita, kita tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan atau kebenaran. Semua pengetahuan, semua pelajaran, ujung-ujungnya ada di dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri adalah hidup dan kebenaran itu. Mereka yang tidak mampu memperoleh kebenaran tidak pernah mendapatkan hidup. Roh kebenaran akan menjadi penolong yang memimpin, menjaga, dan menyertai gereja dan umatnya dari kehancuran. Buktinya, gereja masih ada sampai sekarang, walaupun pernah mengalami masa-masa penganiayaan dan masa-masa yang kelam. Begitu juga dengan kita. Roh Kudus tidak pernah absen menjaga hati kita, menolong, menyertai kita dari kehancuran iman. Selama kita masih melekat kepadanya, Ia akan menjaga kita dari kebinasaan. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyembah Allah dengan benar. Seperti yang kita lakukan dalam pujian penyembahan tadi, memuji di dalam rohnya. Roh Kudus, roh kebenaran adalah roh Yesus sendiri, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Karena itu, sudah selayaknya Roh Kudus itu kita sembah. Sama-sama disembah, sama-sama dimuliakan. Yesus mengajarkan kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenarannya. Allah itu adalah Bapa, rohnya adalah Roh Kudus, dan kebenarannya adalah Kristus Yesus. Mari kita dengar firman-Nya dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh kita haus untuk memuji Tuhan, karena roh Allah ditiupkan oleh Bapa ke dalam hidung kita pada saat penciptaan.
Maka untuk memenuhi dahaganya, kita memujinya di dalam roh. Tapi ketika kehausan itu tidak kita respon pada tempat yang benar, maka roh kita akan mencari-cari tempat untuk memuji. Itulah mengapa manusia terkadang jatuh kepada memuji hal-hal yang di luar Allah. Pujian pengagungan kepada diri sendiri, memuja-muja seseorang sampai terikat kepadanya, memuja-muja benda, memuja-muja hobi, bahkan memuja-muja alam. Tetapi Roh Kudus dengan kasih karunia-Nya tidak akan jemu-jemu membawa, menarik kita sampai kita memuji kepada tempat yang benar. Yang ketiga, Roh kebenaran akan selalu menuntun kita untuk memuliakan Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 14, Yesus memuliakan Bapa. Dia menyatakan siapa Bapa dan apa yang menjadi kehendak-Nya. Lalu kemudian para murid bisa mengenal dan percaya kepada Bapa. Roh Kudus memuliakan Yesus. Dia memuliakan Yesus dengan menerangkan firman-Nya kepada kita. Ketika kita semakin bergaul erat dengan Roh Kudus, maka suaranya lah yang semakin keras kita dengar. Perintah, nasihat, bimbingannya bisa kita dengar, bisa kita lakukan, karena kita sudah memuliakannya. Dan akhirnya mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Untuk bisa mendengarnya, kita hanya perlu menerima firman-Nya, mengejar kebenarannya, dan membuka hati dan merendahkan hati. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ketika kita masih memuliakan diri sendiri, firman, nasihat, dan perintah Tuhan tidak bisa kita lakukan. Lalu Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Dalam Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Yesus adalah pribadi kedua, dan ia menyebut dirinya sebagai kebenaran. Yesus mengutus roh-Nya yang adalah roh kebenaran. Roh ini yang dengan penuh kasih karunia menginsafkan kita ketika kita bersalah dan berdosa, supaya kita kembali menjadi anak-anak Allah yang benar. Ketika batin kita tidak benar di hadapan Allah, walaupun kita aktif di dalam segala macam kegiatan rohani, roh-Nya akan menegur kita sampai kedalaman hati kita, sampai kita menyesali dosa dan dapat berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, dan jadikanlah aku tahir. Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus punya persekutuan yang erat. Ketiganya saling berkaitan, saling terkait karena kasih. Roh Kudus, roh kebenaran, akan mengingatkan kita selalu untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Persekutuan Allah Tritunggal ini juga menjadi pedoman untuk kita membangun persekutuan dengan orang-orang beriman. Persekutuan yang didasari dengan kasih, seperti di dalam keluarga atau dalam komunitas rohani. Dengan terlibat di dalam persekutuan, maka kita akan menyingkirkan individualisme diri, yang akhirnya bertujuan agar nama Allah dimuliakan. Lalu, kenapa roh kebenaran itu kadang tidak dapat kita terima? Yang pertama, karena kita lamban dalam mendengarkan. Di dalam surat Ibrani 5 ayat 11 yang berkata,
Rasul Paulus juga menasehati para muridnya yang masih lamban dalam mendengarkan. Padahal pemberitaan sudah berulang kali disampaikan dan mereka sudah menjadi murid untuk waktu yang tidak sebentar. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan, nasihat, didikan, susah untuk dicerna ketika kita lamban dalam mendengarkan. Akhirnya hidup kita tetap di dalam kesukaran, berputar-putar pada masalah diri, tidak mengalami kemuliaan Tuhan dengan penuh. Ada orang-orang yang susah untuk menerima didikan, menerima teguran dan nasihat. Mereka punya 1001 alasan. Mereka lambat untuk berubah, lambat untuk mendengar nasihat, karena mereka punya roh kebenaran sendiri. Roh kebenaran diri sendiri. Dan selama roh kebenaran diri sendiri itu masih melekat kepada kita, roh kebenaran yang dari Tuhan tidak akan dapat kita terima. Yang kedua, kita masih kerdil dalam iman. Ibaratnya kita masih bayi, masih memerlukan susu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Sekalipun sudah jadi umat Kristen sejak lahir, kita masih saja belum bisa membagikan firman Tuhan pada sesama. Kita masih gampang terpengaruh pada bujukan-bujukan ajaran kesesatan yang menawarkan berbagai kemudahan. Kita masih berperilaku seperti anak kecil yang butuh diperhatikan, butuh dilayani. Padahal bukankah seharusnya kita sudah waktunya untuk melayani? Seharusnya kita sudah mewartakan kabar sukacita. Bagaimana kita dapat melayani sesama dan mewartakan kebenaran itu kalau kita sendiri belum memahaminya? Yesus adalah kebenaran itu. Roh Kudus akan menuntun kita kepada Yesus, memberitahukan kepada kita secara langsung apa yang Tuhan suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia mau, apa yang tidak mau dia lakukan. Orang-orang seperti apa yang dia benci, dan seperti apa orang-orang yang Tuhan kasihi. Kalau kita dekat dengan sang kebenaran, kita akan dapat turut merasakan kesenangan, kemarahannya, kesedihannya, dan kebahagiaannya. Roh Kudus adalah bagian terindah bagi kita. Biarlah melalui firman-firman yang kita dengar malam hari ini, Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu menerima dan memberikan diri mendengar suara roh kebenaran dari Tuhan. Semoga Roh Kudus, roh kebenaran, senantiasa menuntun hati dan pikiran kita, menjadikan kita pribadi yang mampu mewartakan kebenaran. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu pada malam hari ini. Untuk didikan-Mu, untuk nasihat-Mu pada malam hari ini. Semoga roh kebenaran akan meruntuhkan semua kebenaran kami sendiri. Kebenaran kami tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu saat ini. Kami adalah manusia yang kerdil, kecil, tidak berarti apa-apa. Kebenaran yang selama ini kami pertahankan, kami perdebatkan, tidak ada artinya di hadapan-Mu.
pada malam hari ini. Biarlah segala sesuatu yang tidak berasal dari roh kebenaran pada malam hari ini kami mau singkirkan. Kami mau tolak. Kami mau enyahkan dari hidup kami. Kebenaran-kebenaran palsu yang kami pegang berpuluh-puluh tahun. Kebenaran-kebenaran palsu yang telah ditebarkan oleh iblis. Kami mau tolak. Kami mau singkirkan pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Suster kita semua. Kita mau singkirkan semua roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Bebaskan hatimu, bebaskan dirimu. Saya akan matikan sementara rekaman ini. Manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas mereka atas manusia 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 Yara nasa mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas Yara nasa mereka atas manusia 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 mereka sendiri atas manusia mereka 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 atas Yara nasa mereka atas manusia 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 mereka Yara nasa mereka atas manusia Terima kasih Tuhan. Rasakan, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Mari kita masuk sejenak dalam keheningan. Terima kasih untuk roh kebenaran yang datang membebaskan kita pada malam hari ini. Ketika roh kebenaran datang, segala roh kepalsuan enyah di dalam nama Yesus. Rasakan dan nikmati malam yang indah ini. Percayalah, Yesus datang membebaskanmu dalam kuasa Roh Kudus. Nikmati sesaat sejenak keheningan ini. Dengarkan suaranya. Rasakan dia masuk sampai ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Dia mengisi setiap kekosongan di dalam hatimu. Dia adalah Allah yang bertahta di dalam hatimu. Dia adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun setiap langkahmu
menuju kepada kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang begitu keras menusuk sampai kedalaman hati kami, yang selama ini kami masih mendambakan susu, yang selama ini kami bagaikan bayi. Malam hari ini Engkau singkapkan semuanya bagi kami. Dan pada malam hari ini kami mau mengambil sebuah keputusan. Kami mau bertumbuh dewasa. Kami membiarkan roh kebenaran tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkanlah kami untuk besok malam menerima karunia-karunia Roh Kudus yang lebih indah lagi. Persiapkanlah anak-anak-Mu. Jagalah hati mereka dengan segala kewaspadaan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam ini. Kami percaya Engkau membebaskan begitu banyak anak-anak-Mu dari segala ikatan, dari roh-roh kebohongan dan kepalsuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Sang kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Datanglah, tinggallah di dalam hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.